Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas saham ya. Nah, hari ini saya akan membahas watchlist kita yang minggu lalu atau mereview watchlist kita yang minggu lalu. Apakah sudah bergerak atau kena cut loss dan lain sebagainya. Apakah masih menarik atau skip dulu ya. Kita review lagi watchlist kita yang minggu lalu teman-teman. Dan mungkin saya akan rutin buat seperti ini ya kalau nggak ada kesibukan di hari Sabtu. Nah, seperti biasa ya, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Saya juga masih belajar, jadi silakan untuk dianalisa ulang karena baik keuntungan maupun kerugian itu resiko masing-masing ya. Kamu yang entry, kamu yang tanggung resikonya. Saya hanya menganalisa. Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya, indeks seminggu terakhir itu bergerak cukup volatile ya. Dimana pada 3 hari pertama indeks sempat turun hampir 2% lebih dan kemudian Kamis Jumat indeks rebound cukup kencang dan hanya ditopang oleh saham blue chip. Jadi banyak saham second liner yang turunnya amburadul ya untuk minggu ini. Nah, untuk view IHSG sudah saya bahas kemarin, jadi bisa lihat video saya kemarin dan view saya masih sama, masih bullish dan jual kemarin indeks cukup baik. Nah, watchlist kita minggu lalu ada apa saja sih? Yang pertama itu ada UNTR. Saham ini nggak pernah saya bahas minggu terakhir ya, karena maunya saya bahas hari ini. Nah, UNTR masih sama teman-teman, masih BEP. Nah, kalau teman-teman ingat, UNTR minggu lalu saya sarankan untuk cicil dari harga di support kotak kuning ini sampai trendline minor garis merah ini. Nah, buat teman-teman yang cicil atau yang nunggu di sini, mungkin ada yang nunggu di sini, posisi sekarang masih profit dan UNTR ini plannya masih sama, masih belum berubah. Ya, dia baru break dari double bottom dan juga symmetrical triangle, breaknya dengan volume, kemudian dia sudah sempat retest dan ada perlawanan di support. Jadi plan saya untuk UNTR masih sama, harga sekarang masih cukup oke, range-nya sekitar 4,25%, rewardnya yang pertama itu di 8,6%, masih 1:2, jadi masih cukup oke untuk risk to reward ratio ya dari segi dari saham UNTR ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, UNTR ini biasanya bergerak barengan dengan saham-saham di sektor batubara. Kalau sektor batubara masih lesu, ini kemungkinan masih akan lesu. Cuma ini teknikalnya oke teman-teman, oke. Dia break dengan volume, kemudian konsolidasi dengan low volume. Jadi UNTR ini untuk minggu depan masih bisa diperhatikan. Buat yang masih mau entry masih bisa ya, masih bisa entry di harga sekarang ke bawah sampai low-nya di 22.700 dengan stop loss masih sama di 22.550 dengan target pertama di 2.550. Oke, dan ketika itu mampu di break ke atas, maka potensi dia akan kembali ke high-nya ini di sekitar harga 27.000. Jadi UNTR ini masih oke. Kemudian berikutnya watchlist kedua ada saham MARK. Ya. Nah, untuk MARK sendiri, minggu lalu saya sarankan buy on breakout di area ini, ya, area 1280 sampai 1300 dan hari Jumat kemarin dia breaknya dengan volume, ya. Kalau teman-teman ingat, watchlist ini minggu lalu saya sarankan buy on breakout atau tunggu dia di sini dan ternyata dia sempat turun, tapi dia nggak menyentuh supportnya ini teman-teman ya. Dia nggak menyentuh supportnya ini. Dan yang udah bayar breakout sekarang posisinya masih profit dan menurut saya saham ini masih oke. Trennya masih bagus ya. Trennya masih bagus walaupun kelihatannya ini sideways, tapi kalau kita tarik dari sini teman-teman, ini trennya masih uptrend. Ini trennya masih uptrend dan menurut saya di sini masih ada potensi dia membentuk inverted head and shoulders yang besar. Oke, MARK ini masih oke dan terlihat di sini ada sedikit
rejection pada hari Jumat ya, terlihat dari ekornya yang cukup panjang. Jadi kemungkinan mark yang belum sempat beli mark ini masih oke ya. Beli dia ketika mendekati harga 1300 ya. Plannya begini. Oke. Beli di harga sekarang atau tunggu dia koreksi. Kalau koreksi tanpa volume mendekati 1300, maka teman-teman bisa beli mark. Stop lossnya di bawah 1250 ya. Misalnya teman-teman bisa set stop loss di 1240. Itu risknya sekitaran 6,42%. Kalau teman-teman belinya nyicil, itu risknya bisa lebih kecil ya. Kalau tahan turun. Nah, rewardnya ini cukup menarik ya, cukup jauh. Tapi kita pasang yang tipis-tipis dulu ya, jangan yang terlalu besar. Nah, kita bisa tarik Fibonacci dari high-nya ini ya, high-nya ini ke low-nya ini untuk mencari reward yang cocok dari saham ini. Nah, reward yang pertama itu di 16 di Fibonacci golden ratio-nya di 1430 ya, 1430 itu reward yang pertama. Nah, potensi jauhnya itu ada di sekitaran 1700 ya, itu masih cukup jauh kalau menurut saya untuk target dari mark ini teman-teman ya, karena potensi target kok belibet ya, karena target dari pattern inverted head and shoulders yang besar ini sendiri ada di sekitaran harga 1700, dan kalau nggak salah ini adalah all time high-nya untuk saham mark ya, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah koreksi jika saya salah teman-teman ya. Kalau nggak salah ini adalah all time high-nya, dan ketika saham sudah break ATH itu potensinya ngebut ya, maka ya menurut saya mark ini masih layak ya, masih layak untuk diperhatikan. Volumenya juga oke, teman-teman bisa lihat sendiri volumenya naik itu besar-besar sekali, jadi mark ini masih oke untuk di entry. Kemudian berikutnya ada Waskita. Ini saham yang ketiga ya, Waskita. Nah, minggu lalu saya sarankan beli Waskita jika mampu break dari sini, dari 685 sampai 690. Ternyata dia nggak mampu breakout. Jadi Waskita ini kita skip, untuk saat ini kita skip dulu ya, karena dia nggak mampu breakout dan malah di bawah support. Jadi untuk saham-saham yang turun seperti ini teman-teman ya, untuk saham-saham yang trennya turun, maka lebih baik tunggu dia breakout ya. Dan ternyata dia nggak breakout, malah breakdown. Jadi untuk Waskita kita skip ya. Jadi ini belum di entry karena sahamnya nggak mampu breakout ke atas. Oke, yang berikutnya ada SII, Astra International. Nah, untuk Astra International ini posisinya masih floating loss, tapi tipis ya, tipis teman-teman, dan sebenarnya masih oke, karena pada saat itu saya sarankan spare cash sampai ASII di sini, dan ini merupakan target dari double topnya ASII ya. Dan waktu itu saya sarankan untuk cicil buy, karena sahamnya sendiri masih belum terkonfirmasi break, karena pas dia break ini breaknya dengan volume kecil teman-teman ya. Untuk saat itu saya sarankan untuk cicil buy sampai harga ini, dimana ini merupakan support kuat dan juga merupakan target dari double top ASII ya. So far ASII ini masih bisa untuk menjadikan watchlist, buy bertahap sampai harga 5.400 dengan stop loss teman-teman bisa set di 5350. Reward masih sama di 6325. Jadi risk to reward ratio ASII ini masih oke ya, masih 1:2. Oke. Kemudian yang berikutnya ada saham BRMS. Nah, untuk BRMS ini sendiri sudah sampai target ya, dan dia break 120. Dan dimana kalau minggu lalu teman-teman nonton video saya, potensi BRMS ketika dia mampu break 120 itu cukup jauh teman-teman, cukup jauh, dan dia Jumat kemarin break 120, breaknya dengan volume gede. Jadi BRMS ini masih layak untuk di hold. Nah, target berikutnya kita bisa pasang
Fibonacci untuk mencari target berikutnya, yaitu di sekitaran sini. Di sekitaran harga 133 untuk next target dari BRMS. Nah, buat teman-teman yang belum entry saham ini ya, plannya berubah ya. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang udah entry, stop lossnya teman-teman bisa set di sini. Trailing stopnya teman-teman bisa set di bawah angka 115 ya. Untuk trailing stop misalnya di 113 atau di 114 ya. Lebih baik di 113, kita kasih spare sedikit ya, di sekitaran 6% untuk trailing stop. Reward di 133. Jadi BRMS ini masih oke. Masih oke buat yang baru mau entry. Risk reward cukup tinggi, jadi saya sarankan untuk buy on weakness jika BRMS ini koreksi tanpa volume ya. So far BRMS ini masih oke, trennya masih bagus ya. Kenapa kita berani buy dia di support? Karena trennya masih naik ya, dan di sini adalah konfirmasi kalau trennya itu belum patah. Oke, itu untuk BRMS. So far saham ini masih bagus dan baru selesai Ragisu. Dia akan bangun pabrik pengolahan biji emas. Jadi BRMS ini so far masih sangat layak untuk di hold. Tinggal teman-teman set trailing stop. Kemungkinan 133 hit. Kalau ini mampu di break, kemungkinan berikutnya ada 150-an. Jadi BRMS cukup bagus untuk saat ini. Nah, berikutnya ada saham MTDL. Ini watchlist terakhir kita minggu lalu, teman-teman ya. Nah, minggu lalu ya, saya sarankan buy MTDL jika dia mampu break dari 815 atau tunggu dia di sini di 760 sampai 755. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia sempat nyentuh angka 760. Dan kalau teman-teman yang buy on support ya, yang yang dapat di harga sini sekarang masih floating profit ya. Dan MTDL plan saya masih sama. Ini masih bisa dimasukkan ke watchlist. Nah, untuk yang baru entry, tunggu dia break dari 815. Kalau dia terkonfirmasi break 815, ini target saya cukup jauh ya untuk MTDL ini sekitar harga 900 sampai 1000 bahkan ya. Jadi MTDL ini so far masih oke, trennya masih bagus. Ya, kalau teman-teman lihat ini trennya masih naik. Buat yang baru mau entry, plan saya masih sama, tunggu dia jika break dari 815. Kalau dia turun, kalau dia turun ya, kemungkinan kalau dia jebol ini kan udah dekat nih. Kalau dia jebol ini, kemungkinan dia akan jebol ini juga. Maka potensinya itu ke sini. Oke, itu untuk MTDL. So far masih oke ya. Untuk saat ini lebih baik tunggu konfirmasi dia breakout. Karena kalau dia sampai ke sini ya, jebol ini, kemungkinan besar dia akan ke sini teman-teman. Ke sekitaran harga 685. Jadi untuk saat ini tunggu dia break, atau yang sudah antri di sini set trailing stop ya. Set trailing stop misalnya BEP, atau kalau terlihat kurang menarik teman-teman BEP aja, tunggu lagi dia di sini di sekitaran harga 685. Oke. Itu untuk MTDL. So far masih sama dan belum ada yang kena cut loss untuk watchlist kita seminggu ini. Nah, untuk waskita minggu ini kita ganti ya, karena sahamnya nggak bergerak sesuai harapan, dia belum mampu breakout dan masih lanjut turun. Kita ganti dengan saham yang satu ini, yaitu Inco. Saham Inco ini sudah kita bahas 2 hari yang lalu, dimana pada saat itu kita bahas saham Inco kalau nggak salah di channel ini ya. Di channel ini. Di channel ini saya post di Instagram, di channel ini saya bahas lagi untuk Inco. Nah, Inco kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada Wickoff pattern di mana supportnya dijebol, kemudian dari rebound dengan kencang. Dan sebelumnya saya sarankan entry Inco di sini ketika dia break dari 4.800 atau 4780.
Ya, di sini dia breaknya dengan volume yang gede. Ya, di sini dia pertama break dengan volume gede, meningkat dari volume sebelumnya. Kemudian di sini dia besoknya dia open gap break dengan volume yang gede, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan Inco, teman-teman ya, di sini dia ada dua candle rejection. Ini F-factor ini adalah candle rejection di area resisten. Jadi untuk Inco, untuk area beli akan lebih baik tunggu Inco mendekati harga 4.900 ya. Nah, jika dia turun dulu mendekati harga 4.900, maka teman-teman bisa buy on weakness untuk Inco di harga tersebut ya. Misal saya trading plan, kita tunggu dia di 4.900 atau 4.920 lah, di apa namanya, 2 tick di angka 4.900. Semisal kita tunggu dari sini. Nah, trailing stopnya di bawah sini, di bawah 4.800. Misal di sini di 4740, itu risknya 4%, cukup kecil dengan reward yang masih sama di sini. Dan ini merupakan target dari inverted head and shoulders-nya ini ya. Jadi targetnya bisa dibilang 1/2 masih cukup oke, dengan syarat ya, ketika nanti ini mampu di break ke atas resisten ini adalah resisten. Nah, ketika ini mampu di break lagi oleh Inco, maka potensinya itu cukup jauh kalau menurut saya ya teman-teman. Kita bisa tarik target kenaikan dari sini, dari low ini ke sini. Dengan sentimen harga nikel yang terus naik, kemudian dengan sentimen harga nikel yang terus naik, kemudian dengan hype-nya mobil listrik di beberapa negara, dan juga dengan pajak untuk mengurangi emisi dari pajak untuk perusahaan yang mengeluarkan emisi, maka Inco akan diuntungkan ya. Jadi Inco menurut saya masih layak untuk dikoleksi, untuk swing. Plannya seperti ini dengan target pertama di sini. Kalau itu target, jangan langsung dijual. Kalau emang terjadi rejection, bisa jual setengah dulu atau 30% porsi, tunggu lagi di area bawah. Dengan target saya masih jauh ya, breakout time high kalau dia breakout dari 5240. Kalau dia mampu break, kalau Inco mampu break dari 5240, targetnya all time high di sekitaran harga 6200. Ini bukan all time high ya. Target saya di sekitar sini ya untuk Inco, nutup sekaligus nutup gapnya ini. Cukup jauh. Jadi Inco masih layak untuk diperhatikan ya. Oke, sekian. Oke, dan satu lagi deh saya kasih watchlist. Tapi ini sahamnya high volatile sekali, sahamnya baru naik dan baru break all time high, yaitu Amar. Which is Amar sudah kita bahas kemarin ya. Nah, which is Amar sudah kita bahas kemarin, saya trading plan. Mungkin teman-teman ada yang belum nonton video saya kemarin. Amar ini masih cukup oke ya, trennya masih bagus. Dia baru break ATH, breaknya dengan volume yang paling gede ya, break ATH dengan volume yang paling gede. Kemudian ya ARB satu sini sempat rebound. Nah, anggap jika besok ARB adalah ARB ketiga, maka bisa teman-teman perhatikan di harga ini ya. 620 adalah area buy yang cukup menarik buat saya untuk Amar. Jika besok dia ARB, maka beli dia ketika ARB, atau tunggu dia konsolidasi. Maka potensi kalau dia konsolidasi akan bentuk kelihatan seperti ini. Ya. Maka di sini akan ada penan yang terbentuk kalau dia konsolidasi di sini teman-teman. Jadi Amar masih oke, potensi up 900 sampai 1000 ya. Jadi Amar ini masih boleh untuk diperhatikan. Area buy 620 akan jadi area buy yang cukup
oke ya, untuk aman. Oke. Sekian ya bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, sudah cukup panjang 20 menit. Jadi semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih, selamat berakhir pekan.